spinning light-nya lemparnya lebih cepat, Om. Iya. Nah, itu potensi kenanya juga lebih tinggi. Itu yang bener-bener bikin Kari bisa landing lah sekarang bisa dibilang ya. Tapi Chow, wah ini hero Chow adalah hero yang membuat gua berpikir kalau Baloy ini bukan cuma bisa makro. Karena predict move dari Baloy itu udah gila banget, tapi ya itu momen-momen akhir lah ya. Untuk kemarin juga, di season kemarin kita lihat. Dan last pick, Jauhead masih. Yep. Ini sudah kelihatan sebenarnya untuk EVOS ya. Mereka bakal menuju ke Jauhead juga. Tapi Jauhead ketemu dengan Vexana sebenarnya bukan match up yang bagus karena efek fear dari Terrify dari Vexana ini yang bakal membuat agak sulit untuk melempar dengan ejector dia. Ya, dan nggak burst banget lah hitungannya ya. Ketika ada inisiasi yang bagus dari Jauhead, Vexananya tuh seakan-akan nggak bisa nyambut langsung. Dia butuh damage yang lebih besar. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Dan akan seperti apa lagi kejadiannya antara EVOS dan juga Geekfam. Yep. Dari sisi draft kita bisa lihat sama-sama stabil ya. Tapi aku lebih pengen melihat Chow dari Balowski sekarang. Dia harus bisa open initiate, dia harus bisa buka rumput agar Hengki tidak kemana-mana. Jangan sampai kalah zona, itu satu hal yang pasti dan harus dilakukan. Yap, itu dia. Deretan hero sudah diamankan. Dan MPL Arena hari ini kita telah sampai di hari yang kedua. Match yang pertama. Untuk itu semua kita mau tes dulu suaranya MPL Arena. Mana suaranya? Let's go. Puasa-puasa tetap nih. Harus, wajib puasa bukan alasan. Betul, bukan halangan ya. Betul, farming udah langsung ditemenin ya. Biasa ketika ada Chow, pressure awalnya tuh harus banget. Dan wah, midnya nggak dikasih nafas. Di ospek kayak ini, Om. Oke. Waduh ya, bisa jadi. Dan apalagi ya, ini Aboy loh. Aboy yang kita tahu selalu bisa main cukup bagus lah dengan mid laner semuanya. Hanya sedikit underrated dibandingkan dengan mid laner yang lainnya. Yep. Dan dari sisi emblem support nih yang pakai dengan Badang. Akan berusaha untuk memainkan cooldown ya. Karena kita melihat ada jam pasir di sini. 5% lagi buat cooldown dengan spell inspire. Ini ditemenin terus nih ya. Wah, yang penting ada pengawalan dulu. Dikawal ya. Pattern susah sih memang ketika ada Jauhead. Apalagi tipikal Jauhead yang bagus. Oke, sementara sekarang coba lihat Q-nya di dalam rumputan. Baloy harus dipaksa untuk mundur sedikit. Adu damage sama Jauhead di pagi-pagi sih bahaya juga ya. Chow sih memang 3 kali skill 1. Tapi tetap aja Smart Missile tuh kayak nggak bisa dilawan dengan gampang ya. Smart Missile memang, apalagi Smart Missile juga menambahkan damage kan. Dan kita akan melihat talent prediction nih dulu nih. Imbang nih. Imbang sekarang. Dan 2-1 semua? 2-1 semua. 2-1 semua. Panas Oke, respect streamer ini semuanya. Oke, iya. Dan untuk matchup gold lane, di awal kayaknya memang nggak boleh terlalu agresif juga sih dari Kenzie. Dia harus sadar kalau memang dari hero-nya nggak bisa poke damage lah di awal. Beda cerita kalau Denking ya. Yap. Dan juga kalah range kan Kari. Buat di early-nya. Bisa di outrange dengan Granger juga. Cuman permasalahan di range saja sih kalau aku ngeliatnya untuk di area top ini. Tapi untuk team fight di Turtle ini akan menjadi jawaban. Langsung terlempar tadi ada satu. Ejector dan first blood-nya Baloy mau pergi ke arah mana. Flicker dikeluarkan sementara Make It mencoba untuk bisa mengusir sedikit 2 orang dari EVOS. Belum level 4 dari Natko, tapi ini bakal intuit. Ini dia Jet Kundo yang dikeluarkan kembali tapi Baloy dalam keadaan yang sangat tidak baik. Turtle terbuka lebar untuk EVOS. Sampai sekarang ini masih di strategi yang sesuai, bahkan lihat Regi di bagian depan. Oke, ada pergerakan di mana Pator of Guardian tadi sepertinya sudah dikeluarkan dan Gops mau tidak mau pun harus mundur. Belum ada korban lagi untungnya, tapi ini agresivitas yang memang sudah terbaca dari awal ya Om. Yap, ini efek zoning yang diberikan dengan EVOS ya. Seperti yang kita lihat juga kemarin. Ki tidak akan segan-segan melempar siapapun yang berusaha untuk mendekat. Tadi bahkan EXP yang tumbang kan, yang berarti bahwa mereka langsung ada opening untuk membiarkan Albert sendirian dan melakukan raid ke dalam orange buff milik dari Geekfam. Apalagi sambutannya sih tadi, unbreakable-nya Regi itu pas banget, pas udah kelempar, langsung kena down, damage-nya juga ada Albert, jadi kayak udah sinergi yang bagus banget. Yap, mungkin hanya sedikit tadi ya, pergerakan dari Natko yang mungkin agak sedikit maju tadi Om. Yap. Tapi ya masih belum ada korban jiwa sama sekali untuk EVOS ya. My God, Albert galak banget. Dan terlihat sepertinya, Baloynya udah sadar di situ akan ada orang juga. Gengking ke arah gold lane masih belum terlihat. Itu efek dari screening nih yang dilakukan oleh teman-teman EVOS juga. Ki selalu ada di arah river yang bikin posisi Erlan aman. Ya, dan Erlan sudah bergerak ke area mid. Diberikan 2 lane untuk Erlannya, akan ada extra stack untuk dia pastinya. Tapi sementara waktu memang ini akan menjadi sedikit tarik ulur yang terjadi ya. Karena di area top Kari juga jangan sampai dibiarkan jadi. Karena kalau sampai Karinya bisa jadi, at least dia punya 2-3 item. Dia akan bisa melawan. Belum lagi kalau diumpan dengan Chow dari ada Balowski, itu umpannya bakal enak kalau di belakangnya di follow up dengan Kari. Ya, kayak follow up yang pasti gitu ya. Betul. Tank pun kayak bisa rontok.
Sebenarnya karena malah vegan sih gue rasa Om. Kari juga bakal lebih enak gitu kan, ada tambahan attack speed range-nya juga. Cuman masalahnya sekarang, Make It juga harus ngebut banget dari sisi farmingnya. Udah tertinggal 2 level. Wow. Objektif selanjutnya, dengan kalah level kayak begini, ya berat banget loh. Ya, dan ini kelihatan EVOS mereka sangat-sangat api sekali ya sekarang. Yep, dan sekarang ada pergerakan tadi dilakukan apa terlalu kuat. Dian memberikan sebuah cerita yang berbeda untuk Geek itu sendiri dan Baloy korban kedua. Wah ini saving skillnya Albert bagus banget sih. Dia selalu siap skill untuk kabur, selalu siap skill untuk in and out. Masalahnya sekarang posisi dari Regi yang gak ngasih lepas Make It. Yap, coba lihat Regi enak banget. Ada satu bantuan lagi. Oh my God. Bahkan Natko pun hadir untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Oke, hal yang sama. Turtle yang pertama, turtle yang kedua. Tapi di turtle yang kedua kita melihat begitu banyak advantage yang langsung diraih oleh EVOS. Oke, akankah ada 1-2 Wave Dragon tadi yang berhasil, tapi ternyata untuk sekarang Kijang langsung ditendang, tapi di tempat yang berbeda. Wow, Dead Sonata on point. Dua kali. Ya, satu tukar satu juga. Kondisi yang sebenarnya agak maksa loh dari Geek. Mereka kalau gold belum jauh. Yap. Dan ini agak sulit memang. Kalau secara kill point-nya sudah mulai ada selisih ya. Yang kalau kita lihat ini sangat dipegang. Dan EVOS, tadi waktu mereka posisi lagi 1-0 pun untuk point kill-nya, minimapnya dipegang oleh EVOS. Iya lagi-lagi dengan jauh head-nya yang bisa kontrol semuanya. Gua ngeliat Natko dari kemarin ini flickernya selalu agresif loh dia. Dia nggak ragu untuk pakai flickernya maju demi dia bisa nyambut. Yap, ini dia tantangan dari sang regenerasi. Ini yang harus dihadapin. Ospek mungkin akan dilakukan, ospek mungkin akan dirasakan. Ya mau nggak mau itu yang emang harus dia dapatkan. Dan first item baru selesai nih untuk Make It tadi ya. Starling Side. Lepas lagi Marco. Yap, Mau nggak mau. nggak bisa sulit, bahkan purple buff-nya hanya bisa dilihat dari kejauhan. Bahkan Joy-nya juga udah terlihat di bawah kan. Jadi memang udah sinyal juga untuk lepas. Ini siapapun bakal susah untuk di pick off sama Make It. Untuk landing jauh. Wah. Dan juga sudah ada 2 Radiant Armor buat sudah cukup yang lini depan mereka. Waduh, langsung ditabrak langsung sama Porsche tadi dikeluarkan, dikeroyok. 4 player untuk Baloy sendiri. Tapi cepat ya. Sangat-sangat cepat sekali, instant bahkan ya. Instant pick off, burst-nya, damage yang sudah punya juga. Wah, Ya ya pada ampun. satu top turret-nya memang bisa didapatkan, tapi lihat begitu banyak objektif lain yang sudah diraih oleh EVOS. Yep. Kalau Ini- orange buff-nya juga diambil tadi. Oke. Gak nyampe. Kijang mencoba ngejar di bagian belakang deh. Itu cepet banget karena kena arus sungai juga dia tadi. Next objektif dan gue rasa sampai saat ini belum ada sinyal dari Big Fam untuk kontes. Dan Ki, ketahuan posisinya sementara Tepal benar-benar tidak akan dapat gangguan sama sekali. Yap. Ini level difference nih, Slim. Kalau Jauh kita lihat banget Om. dari kedua junglernya Albert yang sudah memimpin jauh nih, level 12 banding dengan Make It yang baru level 9. Itu pun 9 ketolong dari landing bawah yang akhirnya dilepas sama Gobs tau. Kalau misalkan Gobsnya masih ngambil XP atau masih ngambil gold di bawah, ini Make It bisa masih di level 8 mungkin. Wow, 3 item Erlan. Yap. Beri 7. Cepet banget sih. Semua berlangsung begitu cepat dan conceal play. Konsil masih santai Ki. Melihat dari kejauhan belum ada pergerakan yang signifikan. Masih belum ada inisiasi yang lebih lanjut lagi. Ya temponya lebih tertata sih sekarang untuk EVOS juga. Kemarin mereka masih terlihat sangat-sangat gerak berusuk maju dan pantas tuh. Oke, ada pergerakan dari Gob sepertinya, namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Purple Buff. Dua Dragon dikeluarkan, apa terluka dia tidak connect karena siapapun. Kehilangan satu player EVOS. Mereka masih tetap ingin menguasai area tersebut. Tanpa Albert loh tadi mereka coba untuk invade lagi ke arah purple-nya. Ya walaupun Natko akhirnya tumbang ya, tapi ini agresivitas yang gak kendor sama sekali. Ya tidak ingin membiarkan ada ruang gerak sama sekali untuk Gfam juga sehingga ya pada akhirnya Gfam yang harus memilih apakah mereka harus menabrak ketika lagi ada team fight atau mereka akan membiarkan buff demi buff mereka yang juga hilang. Dan kali ini keunggulan gold yang cukup jauh dipegang oleh Erlan ternyata. 3 item selesai dari Hunter, Skypierce dan juga Malphite Roar di sana. 3 item yang sudah menjadi core dia yang berarti ya ini team fight bakal bisa dilakukan terus-menerus. Ya ini dia bebas nih udah item keempatnya mau ke manapun. Mungkin dia mau ke Blade of Despair, bisa-bisa aja. Moral School juga bisa. Kayaknya Blade of Despair mungkin ya. Dia udah lagi posisi unggul. Albert pun full damage harusnya. Bahkan Joy-nya Make It tadi terlihat belum sampai di item kedua. Ya masih bertahan ya berarti mau ke Holy Crystal. Tapi lihat ini ada 2 Radiant Armor yang tadi menjadi jawaban juga untuk para pemberi damage magic. Untuk Valentina, untuk juga Joy dari Make It. Karena dipegang dengan Jowhead kan tadi. Sekarang PR dari Geekfam mereka harus pegang temponya sih. Nggak boleh sampai
zonanya itu dipegang semua sama teman-teman dari EVOS. Yap. Tapi gimana ya, kalau kita bicara soal tempo yang sudah dipegang, susah. Yap. untuk semua. Waduh, ada flicker dikeluarkan, ejector terlihat tapi masih belum berhasil, masih berhasil. Selamat Aboy. Harus mundur sedikit. Mereka cukup santai berada di dalam area dari Lord. Refleks yang cepat banget tadi dari Aboy. Karena ketika key-nya flicker, Aboy juga flicker. Sementara Unstoppable Dan Force Unstoppable Force langsung dikeluarkan. Ada pergerakan sudah dilakukan dan berhasil mendapatkan ke arah dari Aboy. Baloy. Oke, Baloynya menendang ke arah Isala dan Narkonya pun masih berhasil selama coba make it-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage tapi Gops. tidak memberikan impact apapun. Bahkan Gob sendirian berada di tengah dari EVOS dan triple kill. satu persatu masuk. Seakan mereka memberikan satu demi satu kill. Lordnya akan free. Big Fam, mereka seperti masih mencari chemistry. Bisa dibilang begitu mungkin ya. Apakah ada perbedaan komunikasi juga tadi dari Geek Fam? Mereka hadir satu demi satu tapi mereka tidak memberikan impact yang harus mereka dapatkan. Sini ada hal yang terputus banget terlihat dan berhasil lagi dengan ejektornya selesai Baloy. Follow up damage yang siap untuk menyambut lemparan Ki. Ini gak main-main. Erlan yang unggul gold jauh banget bahkan. Wow. Solo kill. Make it. Wow, membuktikan kelas ya kah? Namun masih akan ada sebuah pertempuran lagi di tempat yang berbeda. Ejector tadi melemparkan satu gerobak. Ya, Suyo ketika memang skillnya udah keluar versus Joy yang ritmenya itu 4 kali. Harusnya memang Joy yang akan unggul. Tapi permainan adalah timing. Mungkin tadi timingnya udah dipakai semua skillnya ambil buff. Pas habis ya. Pas Habis banget. baru bisa masuk juga. Dan Lord masih ada sekarang, masih dipegang oleh EVOS. Slow push untuk di area top. Albert mungkin akan bisa spawn kalau kita melihat dari posisi yang tidak diganggu sama sekali ya untuk di area topnya. Jadi EVOS sementara mereka masih pegang kendali untuk map sejauh ini. Tapi jujur ya, solo kill Makers tadi itu membuka cahaya tuh. Yang memberikan cahaya buat Geek Fam juga. Makers yang akan dapetin shutdown yang lumayan banyak loh tadi dari Albert. Goldnya akan swing banget dan konsul. Yep. Dan ini dia ada konsil yang memang sudah dikeluarkan oleh Ki. Siapa yang akan menjadi korbannya? Ki sudah punya flicker. Ki bisa melakukan sebuah pergerakan yang sangat cepat. Tapi Ki masih melihat dari kejauhan. Lord sudah bergerak di area atas. Avatar buat yang dikeluarkan. Tidak connect karena siapapun tapi berhasil mengusir mundur ke arah beberapa player. Dan sekarang ada satu lagi ejector tadi berhasil melemparkan Aboy dan masuk ke dalam area pertahanan yang mereka bangun sendiri. Mereka hilang kontaknya sendiri. Tapi Lordnya berhasil masuk ke dalam area pertahanan bangun oleh pemain-pemain dari King. Bahkan tuh sekarang Balai pun merasakan akibatnya Baggage. Tidak bisa merasakan, tidak bisa melakukan apapun. Tersisa Kenzie seorang diri, masih 10 detik lagi nih untuk yang paling cepat dan Minion mulai hadir. Oke, Minion mulai hadir. Minion akan mengantarkan kemenangan untuk EVOS di game yang pertama. 11 menit saja waktu yang diperlukan EVOS mengamuk, bahkan Geek Fam terlihat tak berkutik. Masih mencari chemistry kah? Masih harus dibetulkan lagi dari komunikasi.